Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaldi Reza. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0555627402. Di sini saya akan membuat video untuk memperlihatkan praktikum dari tugas saya, mata kuliah basis data. Dari tugas 1, contoh kasus sebagai berikut ya. Contoh kasus, kita baca pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dan tugas satunya adalah dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau WRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Itu kita langsung saja ke saya memakai aplikasi IED ya untuk mempraktikum soal tersebut. Di sini kita langsung saja menambah entitas. Oke. Saya akan sejajarin. Sebelumnya apa itu entity? Entity adalah kita kenal sebagai objek ya, atau sebuah kejadian di mana seperti pada contoh kasus ini adalah soal ini. Di sini saya menalar ada 3 entitas ya. Ada mahasiswa, ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan ada dosen. Saya akan menambah entitas tersebut di kolom ini. Mahasiswa. Kuliah. Dosen. Entitas tersebut memiliki ini tahapan pertama ya. Tahapan pertama di sini saya akan belum menambah entity nih, sudah saya tambah. Dan tahapan kedua saya akan menambah properti ya, karena setiap entitas mempunyai properti. Dan properti masing-masing seperti mahasiswa ini, setelah penalaran yang saya lakukan, mahasiswa mempunyai kita boleh menalar ya jika di soal tersebut tidak menerangkan secara lengkap bagaimana atribut yang ada pada entitas tersebut. Di sini saya menalar untuk orang mahasiswa yang mempunyai 3 atribut, beberapa atribut ya. Akan tambah di sini dulu. Oke. Untuk atribut mahasiswa di sini ada nama siswa, NIM siswa ini sebagai primer key ya dari entitas ini. Unik dan alamat. Oke. Untuk mata kuliah mempunyai atribut seperti kode mata kuliah, kode MK ya, mata kuliah. Dan juga seperti mata kuliah, ID mata kuliah.
Lanjut untuk dosen. Dosen sini dia mempunyai atribut nama dosen, NID ya, NID dosen, juga nama dosen. Di sini saya akan menambah relasinya. Tahapan ketiga adalah untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan antara himpunan entitas yang sudah ada ya, berdasarkan metrik relasi yang sudah terbentuk adalah mahasiswa memiliki relasi untuk meregistrasi dan dengan mata kuliah, ya kan? Dosen memiliki relasi dengan mengajar mata kuliah. Nah, di sini saya akan menambah relationship tersebut. Maaf. Tahap 4 menentukan derajat relasi atau kardinalitasnya berdasarkan apa yang ada pada kasus ya, di mana relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah adalah many to many. Jadi ini dasarnya dari kalimat banyak di sini. Jadi mahasiswa itu mengambil banyak mata kuliah ya kan, yang ditawarkan, dan mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa. Jadi bisa diambil banyak mahasiswa gitu. Satu mata kuliah bisa diambil 100 mahasiswa gitu kan. Oke. Relasi antara dosen dengan mata kuliah adalah mengajar ya, atau one to many yang didasari kalimat setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, di mana satu dosen cukup mengajar satu mata kuliah. Dari setiap dosen minimal mengajar satu mata kuliah. Oke. Sini dosen tambah.
Sudah kita buat gambar, sudah kita ini sedikit yang ini ya, sejajar dulu. Ini ada tahapan keempat di mana kita menentukan derajat relasi atau kardinalitasnya berdasarkan apa yang ada pada kasus relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah manajemen, jadi dasarnya dari kalimat banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Karena satu mahasiswa saja bisa mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa. Langkah kelima, kita menyempurnakan entity relationship diagram. Kita menentukan adanya relasi mani-temani antara mahasiswa dengan mata kuliah. Menyesuaikan antara mani-temani harus diubah menjadi sebuah entitas baru. Maka relasi yang meregistrasi akan kita ubah menjadi entitas baru. Kita beri nama registrasi MK. Jadi entitas yang bisa kita ambil atau entitas yang ini jadi entitas yang ini juga bisa mengambil premike ya dari entitas yang terhubung seperti NIM dan kode MK sebagai atributnya. Saya akan menambah entitas unik tersebut. Oke. Entitas baru. Entitas baru. Sini kita ubah regis kita di sini nambah NIM. Tambah NIM sebagai atributnya. Nah, kita kasih kode MK. Oke, kita tambah relasinya. Bentar. Oke. Baiklah, demikian laporan praktikum yang saya kerjakan dari tugas mata kuliah tugas 1 basis data. Semoga langkah praktikum yang setelah saya kerjakan dengan mengacu pada 5 tahapan yang ada pada panduan-panduan tahapan. Semoga apa yang saya kerjakan, saya mendapatkan nilai yang terbaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengerjakan, kesalahan dalam berkata. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.